Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita limpahkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya Bapak bisa menyampaikan materi MPLS ini secara online. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi kebanggaan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa menikmati iman dan Islam yang seperti kita nikmati sampai sekarang ini. Anak-anak sekalian, baiklah. Mungkin sebelumnya kita belum pernah ketemu. Jadi pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi Bapak perkenalkan, nama Bapak Rial Herlan Putra. Kalian bisa panggil Bapak Pak Rial. Jadi Bapak di SMP 2 Mei mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi kalian akan ketemu terus sama Bapak di pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, anak-anak sekalian, di kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu pembinaan mental agama di sekolah. Jadi anak-anak sekalian, Bapak akan tanya kepada kalian semua, mungkin kalian sudah terbiasa mendengar apa itu mental. Contohnya, mungkin di sekolah dulu ketika SD kalian dengar ketika teman kalian itu disuruh maju ke depan, tidak ada mental, dia tidak berani. Mungkin ketika disuruh guru juga meriang PR tidak dikerjakan. Kenapa? Mereka tidak ada mental. Mungkin kata-kata mental ini sudah sering kalian dengar. Makanya mental ini sangat perlu sekali, sangat penting sekali kita pertahankan. Oke anak-anak sekalian, nanti akan Bapak jelaskan menurut Kamus Bahasa Indonesia. Mereka mengertikan bagaimana sih arti mental ini. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak akan menyelaraskan dulu tujuan kita, niat kita datang ke sekolah ini. Apa sih? Coba kalian perhatikan. Tujuan kita datang sekolah ini apa? Bukan untuk main-main, bukan untuk cuma bercerita sama teman, bukan itu. Jadi tujuan kita datang sekolah ini apa? Yaitu untuk menuntut ilmu. Hadis Rasul mengatakan, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Itu artinya apa? Bahwa menuntut ilmu itu kita diwajibkan untuk menuntut ilmu terus selalu belajar terus. Jadi apa yang kita tidak tahu kita harus belajar. Kita tidak tahu ini, kita tanya kepada yang ahlinya. Seperti itu. Terutama ilmu agama. Paham? Oke. Banyak lagi hadis yang mengatakan seperti itu. Tuntutlah ilmu. Jadi nuntut ilmu ini hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi hukumnya menuntut ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Jadi bagi orang yang muslim ya, ini wajib hukumnya menuntut ilmu itu. Jadi kita dianjurkan Rasul untuk menuntut ilmu agama. Makanya itu kita perdalam ilmu agama kita. Kalau selama ini yang ngajinya tidak bisa, belajar lagi. Yang baca Qur'annya kurang lancar, lancarkan lagi. Jadi kita jangan malu-malu untuk belajar terutama ilmu agama. Seperti itu. Oke anak-anak sekalian. Jadi Bapak beri waktu kalian dalam waktu
10 menit 10 detik untuk kita selaraskan niat kita. Apa tujuan kalian datang sini? Jadi niatkan tujuan kalian sini datang ke sekolah 2 Mei ini untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Oke, kita pasang niat di hati kita. Niat dalam hati kita, ya Allah, niat aku menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Di situ. Jadi apa yang kita lakukan kedepannya akan selalu ditulis di malaikat tulis. Jadi kita selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah sekalian, oke, Bapak kira kalian sudah pasang niat kalian untuk niat belajar menuntut ilmu. Ingat, tujuan kalian di sini untuk belajar dan belajar. Ingat, orang tua kalian memberikan amanat kepada kalian untuk belajar, bukan untuk main gadget. Nanti pas istirahat ambil handphone, main game dan sebagainya. Tapi tidak. Di 2 Mei ini kalau kalian boleh bawa handphone, tapi ketika bel 10 3 kali masuk, handphone kalian dikumpul, dan ketika pulangnya bel 3 kali lagi, kalian boleh ngambil handphone kalian. Seperti itu. Itu rulesnya di sini. Jadi anak-anak sekalian, kalian sudah niat? Sudah, oke. Kalau sudah, kita lanjut ke materi kita. Oke, mental. Jadi berbicara di mental ini terdiri menurut Kamus Bahasa Indonesia. Mental ini terbagi menjadi yaitu akhlak, karakter, etika, dan budi pekerti. Jadi di sini. Jadi kita bahas satu-satu dulu, yaitu yang pertama yaitu dalam Kamus Bahasa Indonesia menurut Purwadarminta mengartikan mental yaitu sesuatu yang mengenai batin, cara berpikir, dan berperasaan. Sedangkan karakter, tabiat, watak, sifat-sifat, kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang membedakan seseorang daripada orang lain. Yang tiga yaitu akhlak, sifat-sifat yang tertekan kuat dalam jiwa dan menampakkan dirinya mudah dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Itulah anak-anak sekalian, mental. Jadi mental, bagaimana sini kita tekankan kalau mental di sekolah ini bagaimana sih kita untuk menumbuhkan mental. Jadi mental sekolah ini kita bina karakter kita, yaitu terutama kalian harus patuh kepada guru. Terutama itu poin pertama, kalian harus patuh kepada guru di sekolah ini. Itu. Jadi aturan. Jadi kalau kita ketemu guru siapapun itu, walaupun dia di sekolah, pokoknya walaupun dia ngajar SMA, SMK, kalau ketemu cium tangan. Jangan pura-pura ketika guru datang atau papasan sama guru kalian buang muka seperti itu. Jangan. Tapi ya, assalamualaikum bu, waalaikumsalam, ambil tangannya, cium, seperti itu. Adab yang baik. Marilah anak-anak sekalian, kita terapkan di diri kita mulai sekarang untuk patuh, kita saling menghormati kepada guru seperti itu. Karena apa? Dampaknya nanti akan sangat besar sekali kalau kita patuh dan hormat kepada guru. Jadi karakter kita itu tanpa sadar nanti akan berubah. Jadi orang juga menilainya, oh itu anak siapa ya, yang sopan, jadi enak didengarnya. Jadi tidak di sekolah. Jangan hanya di sekolah kalian ketika ketemu guru cium tangan, sama orang tua lebih lagi cium tangan, pamitan, ngomongnya yang sopan dan sebagainya. Itu yang terpenting. Jangan kalian sudah tahu itu benar tapi tidak laksanakan. Mulai sekarang laksanakan itu. Karena apa? Itu akhlak yang baik, sifat-sifat yang baik, dan harus kita praktikkan terus setiap hari. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang durhaka. Jadi kita sebagai murid juga murid yang tidak sopan, dicam di kelas, orang yang nakal,
orang yang tidak sopan dan sebagainya. Bagaimana guru akan menilai kalian? Jadi dalam raport kalian juga nanti ada juga penilaian bagaimana karakter kalian, nilai kalian, keaktifan kalian dalam beribadah. Kita akan nilai semua di sana. Makanya dari itu, bagi yang merasa tidak sopan, mungkin agak nakal, tolong dirubahin. Karena apa? Kalau kita ada niat untuk berubah, insya Allah pasti bisa. Innamal a'malu bin niat. Jadi semua itu tergantung dari niat. Kita datang sini niat kita untuk belajar, insya Allah kita akan sukses juga. Oke anak-anak sekalian. Oke, jadi selain yang pertama tadi patuh kepada guru, yang kedua yaitu saling menghargai antar sesama. Nah, ini juga perlu kita tingkatkan, kita lakukan. Jadi kita sesama teman, kita saling menghargai. Mungkin di sini nanti ada yang non muslim juga, kita hargai walaupun dia non muslim, kita hargai dia. Karena Islam itu adanya toleransi antar agama. Jadi kita ada toleransi, jangan sampai mentang-mentang dia muslim dihina dan sebagainya. Jangan, tidak boleh. Islam melarang hal itu. Jadi kita saling menghargai satu sama lain. Yang non muslim kita hargai. Tidak boleh kita mengejek-ejek dia, bahkan membuat dia sakit hati, bahkan menampar sebagai, tidak boleh. Itu dilarang. Yang ketiga yaitu mengikuti peraturan sekolah. Jadi kalian harus semuanya mengikuti peraturan sekolah. Karena peraturan sekolah ini di sini yang akan kalian laksanakan tiap hari. Seperti sekolah datangnya jangan telat dan sebagainya, jangan terlambat. Nah, itu ada nilai-nilai plusnya semua. Ada nilai dari guru, nanti kita akan nilai kalian telat atau tidak. Oke, selain itu juga ada tambahan di sini bahwa dalam pendidikan agama Islam ini, khususnya untuk anak SMP 2 Mei, kalian wajib untuk di sini kalian melaksanakan sholat, satu sholat duha, kedua sholat zuhur bagi yang muslim. Jadi nanti biasanya bapak selalu buat absen kehadiran kalian sholat atau tidak, absen di sana, dan sholat duha dan sholat zuhur. Jadi wajib, tidak ada, walaupun kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 semuanya wajib. Dari kelas 1, 7, 8, 9 itu wajib sholat duha dan sholat zuhur. Itu akan diabsen, nanti absennya akan diambil oleh ketua kelas. Oke, dan sekalian, itulah wajib. Jadi wajib sholat duha. Dan ketika masa MPLS ini, Bapak sarankan untuk kalian untuk laksanakan juga sholat duha. Laksanakan sholat duha untuk di rumah, sholat 5 waktu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu laksanakan. Jangan sampai bolong. Karena apa? Rugi kita kalau tidak kita melaksanakan sholat. Umur kalian berapa? Kalian sudah 1 SMP tapi masa sholat kalian masih bolong-bolong? Ada yang nggak sholat, bahkan banyak main dan sebagainya. Bahkan bacaan sholat aja nggak bisa. Astagfirullahaladzim, kita harus malu dengan diri kita sendiri. Masa kita udah 1 SMP tapi kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa wudhu. Astagfirullahaladzim. Jadi yang tidak bisa sholat, yang tidak bisa wudhu, belajar. Banyak sekali jalan-jalan kita untuk belajar. Dan Bapak bilang di awal tadi, menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi kaum muslim. Jadi muslim itu baik laki-laki mau perempuan. Jadi sholat, kita merasa tidak bisa, saya ini tidak sholat nih, bacaan sholat saya lupa-lupa, atau saya tidak bisa, belajar. Wudhu juga saya juga tidak bisa, belajar. Jadi kita hidup ini tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan beribadah kepadaku. Itu anak-anak sekalian. Oke, jadi ingat pesan Bapak,
laksanakan sholat 5 waktu, sholat duha. Karena apa? Kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan Allah untuk sholat, taat kepadanya, seperti itu. Jadi sekalian, mungkin cukup di sini dulu materi Bapak pada hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah, Bapak mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.